warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Dwi Wulandari, NIM 203180197, kelas PGMIF. Di sini saya akan mempresentasikan dimensi GSI dalam pendidikan. Pendahuluan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat 1 berbunyi tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pembahasan. Yang pertama, konsep pendidikan inklusi. Pengertian menurut para ahli. Alimin menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua penyandang kelainan melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam pendidikan. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SD, SMP, SMA, dan SMK, yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lamban belajar, maupun berkesulitan belajar lainnya. Daniel P. Halan, DKK, mengemukakan pengertian pendidikan inklusi sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Mif Baihaqi dan M. Sugiarmin menyatakan bahwa hakikat inklusi adalah mengenai hak setiap atas perkembangan individu, sosial, intelektual. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan mengikut sertakan ABK, anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dengan anak sebayanya atau anak normal di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya. Jadi dari paparan para ahli terkait konsep pendidikan inklusi dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah suatu layanan pendidikan yang mengikut sertakan semua anak berkebutuhan khusus bersama teman sebayanya di dalam kelas reguler, dengan tujuan anak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungan normal agar tidak ada lagi perbedaan dan diskriminasi antara anak satu dengan anak yang lainnya dalam satu sistem pendidikan yang sama. Tujuan pendidikan inklusi: 1. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan inklusi mencakup 3 hal penting. Pertama, pemerataan kesempatan mendapat pendidikan yang layak sesuai kebutuhan. Kedua, peningkatan mutu pendidikan, yakni menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Dan ketiga, kesetaraan dan penghargaan sosial. Selanjutnya, prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi. Yang pertama, prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Anak yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan lainnya, serta peningkatan mutu dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang kedua, prinsip kebutuhan individual. Karena setiap peserta didik mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing anak. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan. Menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. Yang keempat, prinsip keberlanjutan. Diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenjang pendidikan. Yang kelima, prinsip keterlibatan. Melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Jadi pada dasarnya, prinsip inklusi harus mendorong setiap unsur untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Secara umum, prinsip inklusi di Indonesia meliputi pemerataan dalam peningkatan mutu pendidikan, kebutuhan individual, kebermaknaan, keberlanjutan, dan keterlibatan. Landasan penerapan pendidikan inklusi. Yang pertama, landasan filosofi adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar, disebut Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, landasan religius. Anak didik pada hakikatnya adalah manifestasi dari manusia sebagai makhluk yang berbeda atau individu difference yang sumber hak
hakikinya terletak pada Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Yang ketiga, landasan yuridis, berkaitan langsung dengan hierarki undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan direktur jenderal hingga peraturan sekolah untuk memperkuat argumen tentang pelaksanaan pendidikan inklusi dalam menunjang kesempatan dan peluang bagi anak berkebutuhan khusus. Yang keempat, landasan pedagogis, mulai melalui pendidikan peserta didik berkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kelima, landasan empiris, berdasarkan pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa pendidikan inklusi berdampak positif terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya. Model kurikulum pada pendidikan inklusi. Yang pertama, model kurikulum reguler, yaitu kurikulum yang mengikut sertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti kurikulum reguler sama seperti kawan-kawan lainnya di dalam kelas yang sama. Yang kedua, model kurikulum reguler dengan modifikasi, yaitu kurikulum yang dimodifikasi oleh guru pada strategi pembelajaran, jenis penilaian maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Di dalam model ini bisa terdapat siswa berkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaran individual atau PPI. Yang ketiga, model kurikulum program pembelajaran individual atau PPI, yaitu kurikulum yang dipersiapkan guru program PPI yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru pendidikan khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli yang terkait. Karakteristik pendidikan dengan dimensi GSI. 1. Proses yang berjalan terus dalam usahanya menentukan cara-cara merespon keragaman individu. 2. Memperdulikan cara-cara untuk meruntuhkan hambatan-hambatan anak dalam belajar. Yang ketiga, anak kecil hadir di sekolah, berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya. Yang keempat, diperuntukkan utamanya bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar. Integrasi GSI dalam pendidikan. Pendidikan integrasi adalah suatu sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik sekolah luar biasa atau SLB untuk belajar dalam waktu tertentu di sekolah reguler sesuai dengan kelas yang ada. Terdapat jenis-jenis pendidikan integrasi GSI. Jenis pertama adalah di mana pada suatu sekolah reguler terdapat kelas khusus untuk siswa-siswa SLB yang sejenis, misalnya hanya untuk gangguan visual atau gangguan intelektual saja. Mereka yang dengan kebutuhan pendidikan khusus tetap diajar oleh guru SLB. Jenis kedua adalah di mana di dalam sekolah reguler terdapat ruang khusus untuk memberikan layanan kepada peserta didik reguler yang mengalami kesulitan dalam belajar karena kondisi mereka atau anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Pro kontra sekolah ber-GSI. Pro dalam sekolah ber-GSI yang pertama, belum ada bukti empirik yang kuat bahwa SLB merupakan satu-satunya sistem terbaik untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, biaya penyelenggaraan SLB jauh lebih mahal dibanding dengan sekolah reguler. Yang ketiga, banyak anak berkebutuhan khusus yang tinggal di daerah-daerah tidak dapat bersekolah di SLB karena jauh dan atau biaya yang tidak terjangkau. Yang selanjutnya, SLB atau terutama yang berasrama merupakan sekolah yang memisahkan anak dari kehidupan sosial yang nyata, sedangkan sekolah inklusi lebih menyatukan anak dengan kehidupan nyata. Yang kelima, banyak bukti di sekolah reguler terdapat anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapatkan layanan yang tepat. Kontra dalam sekolah ber-GSI. Yang pertama, peraturan perundangan memberikan kesempatan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, hasil penelitian masih menghendaki berbagai alternatif pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, banyak orang tua yang anaknya tidak ingin bersekolah di sekolah reguler. Yang keempat, banyak sekolah reguler yang belum siap menyelenggarakan pendidikan inklusif karena menyangkut sumber daya yang terbatas. Yang kelima, sekolah khusus atau SLB dianggap lebih efektif karena diikuti anak yang sejenis.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.